dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa memahaminya dengan cepat terkait dengan aplikasi yang sudah kami kembangkan sekitar 4 bulan yang lalu. Ada dua sebenarnya outline yang paling penting yang Bapak dan Ibu nanti akan selalu gunakan, ya. Yang pertama itu adalah aplikasi penjaminan mutu bidang KPTK. Yang kedua adalah panduan pengisian datanya. Jadi bila mana nanti Bapak dan Ibu ada yang masih bingung bagaimana memasukkan data di dalam aplikasi, masih bisa membuka-buka panduan pengisian datanya. Selanjutnya untuk video tutorialnya, saya kemarin sebenarnya mau buat video tutorialnya, tapi karena saya lihat begitu banyak data yang harus kita input masuk, saya rasa kurang efektif ya kalau kita buatkan videonya, karena biasanya itu kan video maksimal durasi 5 menit Bapak dan Ibu ya, biasanya orang sudah bosan. Beda kalau kita nonton drama Korea ya, ya bisa berhari-hari tidak ada bosan-bosannya. Tetapi kalau tutorial biasanya kita agak bosan. Jadi saya pending dulu untuk buat videonya. Kemungkinan nanti video yang saat ini yang lagi eh, live ya, nanti itu yang kita akan upload masuk. Itu Bapak dan Ibu ya. Jadi tampilan yang pertama itu adalah aplikasi, kedua panduan itu nanti yang Bapak dan Ibu akan banyak gunakan. Baik, kita masuk pada outline pertama. Tampilan aplikasinya Bapak dan Ibu seperti ini ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup mengklik saja aplikasi penjaminan mutu ya, seperti ini. Nanti akan tampil langsung aplikasinya. Jadi di dalam berandanya ini Bapak dan Ibu ya, itu ada dua fitur di sana. Yang pertama itu masuk sekolah dan masuk admin. Bapak dan Ibu dari sekolah nanti masuk saja di menu masuk sekolah. Terus dari Dinas Pendidikan nanti operator ya, ada PAC juga di sini yang kita undang masuk sebagai admin. Oke, tampilan Izin Pak, yang saya share coba. screen tidak terlihat Pak. Oh, saya kira saya. Berbeda Pak, berbeda Pak. Oke, ini Bapak Lapor ini kayaknya Pak. sudah tampil ya. Lapor kayaknya. Ini sudah Pak, ini sudah Pak. Oke, masuk sekolah. Ada dua fitur Bapak dan Ibu ya. Untuk sekolah itu nanti masuk dengan sekolah. Untuk Dinas Pendidikan, khususnya untuk operator dan PAC-nya masuk admin. Untuk Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu, tidak perlu melakukan registrasi atau pendaftaran akun karena kami sudah buatkan lengkap user dan passwordnya. Nanti untuk 4 provinsi ini nanti akan kami bagikan juga hari ini, ya. Sementara untuk sekolah, ya, operator ini nanti harus melakukan registrasi ya, untuk masuk melakukan registrasi. Oke, kalau begitu saya akan coba tampilkan ini masuk sekolah. Jadi ini setelah itu nanti akan masuk langsung di menu belum punya akun ya di daftar sekolah. Jadi kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu itu menggunakan MPSN ya. Jadi gunakan kode MPSN untuk pendaftarannya, kemudian nama sekolahnya ya. Kemudian passwordnya tentu nanti Bapak dan Ibu ini menjadi rahasia masing-masing sekolah ya. Jadi intinya kami hanya di dalam sistem itu minimal 8 karakter. Ya, jadi mudah-mudahan passwordnya ini Bapak dan Ibu tidak menjadi rahasia untuk Bapak dan Ibu sendiri ya. Karena banyak orang biasanya membuat password itu rahasia untuk dirinya sendiri akhirnya lupa ya. Jadi walaupun itu sebenarnya nanti oleh kami akan bisa mengirimkan passwordnya ya bila mana lupa, tapi mudah-mudahan tidak dilupakan. Nah setelah itu Bapak dan Ibu silakan nanti kalau sudah diisi MPC-nya, nama sekolahnya, passwordnya, silakan langsung melakukan pendaftarannya, daftar akun. Jadi nanti Bapak dan Ibu, sistem itu tidak bisa nanti Bapak dan Ibu
memasukkan Bapak dan Ibu mendaftar 2 kali MPSN. Ya, jadi nanti kalau ada muncul notifikasi bahwa MPSN sudah terdaftar, berarti sudah sebelumnya dilakukan pendaftaran terhadap sekolah itu. Ya, ini untuk mencegah adanya double masuk data di kami. Jadi kami sudah proteksi itu melalui MPSN Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon betul-betul ini dipahami dengan baik. Selanjutnya karena ini sudah saya melakukan pendaftaran untuk saya ngambil contoh untuk satu sekolah Bapak dan Ibu ya. Satu sekolah untuk saya juga kurang hafal ini. Saya cari dulu passwordnya. Nah ini saya menggunakan MPSN ya, Bapak dan Ibu. MPSN ini sudah terdaftar ya. Oke, ini saya gunakan SMK Mitra Suli. Ini SMK swasta Bapak dan Ibu ya. Yang saya dijadikan contoh. Eh, Jadi pertama yang kita lakukan adalah Bapak dan Ibu, kita masuk buat pengajuan pertama ya. Yes. Jadi pengajuan pertama kita buat seperti ini. Mana tuh nampak dong? Login itu Bapak dan Ibu itu nama sekolahnya sudah masuk, ya. Nama sekolahnya Iya. sudah masuk, kemudian MPC-nya juga sudah masuk. Terus kita hanya mengklik provinsi di mana sekolah ini berasal ya. Misalkan ini SMK Mitra Suli itu berada di Sulawesi Selatan, kemudian kabupaten kotanya itu ada di Kabupaten Luwu, kemudian alamat sekolahnya Bapak dan Ibu ya. Ini saya singkat saja karena ini hanya tutorial ya. Status sekolahnya itu ini swasta ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian durasi programnya ini kan ada 2 pilihan Bapak dan Ibu ya. Ada durasi program 3 tahun dan 4 tahun ya. Rata-rata sih 3 tahun. Ya, ini semua harus diisi Bapak dan Ibu karena ada eh, nanti yang secara otomatis manakala kalau tidak diisi itu tidak akan muncul. Kemudian kategori sekolahnya itu ada 3 pilihan Bapak dan Ibu ya. Ada SMK Pusat Keunggulan, ada SMK non PK ya. Ini SMK eh, non Pusat Keunggulan dan ada SMK model ini kebijakan yang baru. Jadi kami paling tidak sudah punya datanya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini harus dipilih misalkan ini SMK Mitra Suli itu bukan SMK non PK ya. Kemudian ada juga 2 pilihan terkait dengan implementasi kurikulum ya. Jadi ada gunakan K13, ada kurikulum merdeka ini dicentang juga. Kemudian akreditasi sekolah itu ada juga Bapak dan Ibu ya. Ini C kalau nggak salah ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah bidang keahlian. Jadi penjaminan mutu yang kami akan lakukan ini Bapak dan Ibu itu hanya ada 3 bidang. Yang pertama itu adalah bidang kelautan atau kemaritiman, ya. Kemudian bidang perikanan dan bidang TIK. Jadi saya ngambil contoh saja dulu untuk bidang kemaritiman ya. Bidang kemaritiman itu akan muncul status approval Bapak dan Ibu ya. Itu kalau bidang kemaritiman. Tapi kalau bidang agribisnis misalnya, ini atau perikanan itu tidak muncul status approval. Termasuk teknologi informasi itu tidak muncul. Kenapa kemaritiman ini muncul? Karena ini berkaitan dengan adanya eh, persetujuan biasanya sekolah kemaritiman yang sudah di-approval oleh Kementerian Perhubungan, ada juga yang belum, ini kita juga perlu datanya Bapak dan Ibu, apakah SMK kemaritiman ini sudah di-approval atau belum, ya. Ini misalnya ini belum. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah bidang keahlian dipilih, nanti ada lagi sebelah kanan itu muncul program keahlian, karena kita sebenarnya ini mau melakukan penjaminan mutu bukan hanya bidangnya saja, tetapi termasuk adalah yang paling spesifik itu adalah konsentrasi keahliannya, kalau itu menggunakan kurikulum merdeka, atau program keahliannya, ya. Saya ambil contoh untuk program keahliannya adalah teknika kapal penangkap ikan. Saya pilih juga ini teknika kapal penangkap ikan untuk konsentrasi keahliannya Bapak dan Ibu ya. Ini saya pilih semua. Ini harus dipilih Bapak dan Ibu untuk
bagian identitas sekolahnya karena akan berpengaruh pada instrumen atau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak dipilih, khawatirnya nanti akan muncul masalah, oh ini kok tidak muncul ya? Ya, beda dengan tutorial. Padahal ini Bapak dan Ibu kurang lengkap di dalam mengisi identitasnya. Seperti yang tadi saya simulasikan itu, mohon betul-betul dipedomani ya. Apa yang wajib yang diisi, biasanya ada centang-centang warna bintang, warna merah bintang ya. Itu harus diisi. Kemudian adalah data responden ya. Ini nama respondennya harus diisi juga Bapak dan Ibu, tidak harus kepala sekolah tetapi betul-betul orang yang mengisi data ini. Kemarin waktu uji coba, ada yang mengatakan, Pak, ini kan diisi bertim, tapi kok hanya satu orang. Ya, ini nanti tinggal ditunjuk aja Pak, dari misalnya 4 orang, siapa yang ingin bertanggung jawab terhadap data ini. Jadi kita butuh juga nama. Ya, khawatirnya nanti kalau ditanya siapa yang mengisi ini, ya misalkan SMK Mitra Suli, siapa namanya, itu kan kita tidak punya datanya, repot. Ya, ini contoh saja, jadi nama respondennya itu ditulis, Anto, ya misalkan ini guru, ya. Oke. Nah, sebelum saya ke sini Bapak dan Ibu, saya sebenarnya lupa menyampaikan sesuatu ya terkait dengan siapa saja sih unsur yang boleh mengisi ya dan bagaimana mekanismenya. Saya kembali ke panduan dulu ya. Jadi di dalam panduan itu Bapak dan Ibu, ini link aksesnya itu sudah kami masukkan, tautkan, kemudian aturan pengisiannya itu sudah kami buat seperti ini Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan berkenan. Ini data wajib diisi per konsentrasi keahlian. Jadi kalau ada nanti Bapak dan Ibu 2 konsentrasi keahlian di dalam satu sekolah itu, maka Bapak dan Ibu khususnya untuk operator itu 2 kali mengisi instrumen, ya. Jadi misalkan tadi di SMK bidang kemaritiman. Ada nautika kapal penangkap ikan, itu instrumen yang satu. Kemudian ada juga teknika penangkap ikan, itu instrumen yang kedua. Jadi bukan hanya sekali, ya. Itu Bapak dan Ibu aturan pengisiannya. Kemudian dalam pengisiannya nanti Bapak dan Ibu itu diperbolehkan menggunakan bantuan AI, ya misalnya DeepSeek, ya untuk membantu memahami isi yang kurang jelas. Jadi uji coba kami kemarin Bapak dan Ibu, ada beberapa guru yang tidak memahami pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan tidak pernah tangani misalnya berkaitan dengan sertifikasi kompetensi ya. Kadang-kadang guru yang bersangkutan kan tidak tahu tentang seperti apa skemanya, jadi nanti bisa menggunakan alat bantu AI kalau memang masih perlu penjelasan ya. Ataukah sebenarnya mengajak guru yang paham di sekolah itu terkait dengan Kalau Pak, potensi. itu layarnya lain Pak yang nongol Pak. Oh belum ya, belum. Oke baik Pak, saya coba share screen dulu ya. Ada orang yang share ya? Sudah tampil Bapak Ibu panduan Bapak dan panduan pengisian data di layar? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Mas, sudah tampil, Alhamdulillah. Sudah, Terima Pak. kasih. Sudah tampil. Sudah Pak, sudah tampil. Nanti di dalam BIMTEK ini kita interaktif saja Bapak dan Ibu ya, nggak usah canggung-canggung, formal-formal, harus nanti sesi tanya jawab baru boleh bertanya. Nanti kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi silakan langsung saja ya. Eh, karena ini namanya juga BIMTEK dan pendampingan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita lebih banyak interaksinya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam pengisiannya Bapak dan Ibu itu dibolehkan menggunakan alat bantu seperti AI ya. Meskipun sebenarnya sudah ada panduannya, tapi saya yakin Bapak dan Ibu tidak semua di sekolah itu memahami, misalnya guru ini paham tentang uji kompetensi yang pernah diikuti siswa, silahkan nanti searching ya atau tanya guru yang bersangkutan yang menangani. Kemudian pelaksana pengisiannya itu Bapak dan Ibu boleh dilakukan secara bersama-sama oleh tim sekolah, yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi atau guru ya. Silakan nanti. Tapi tadi kalau data responden itu hanya satu saja diminta namanya ya. Kemudian waktu pengisian Bapak dan Ibu, data ini
Misalkan data tentang tes kompetensi kemampuan akademik ya atau TKA ya, itu kita tidak tahu berapa skor rata-ratanya untuk konsentrasi siswa di konsentrasi keahlian ini, ya kita tunda saja dulu sambil menunggu guru atau pihak yang tahu data itu. Jadi berikutnya adalah proses pengisian data ini dapat dilakukan secara bertahap, misalnya dalam rentang waktu 2 sampai 3 hari Bapak dan Ibu ya. Karena ini kan masing-masing sudah punya akun nanti ya, user masing-masing, jadi boleh nanti Bapak dan Ibu kalau tidak tuntas tidak usah dikirim dulu ya, tidak usah dikirim ya, silakan log out saja, nanti kalau setelah dirasa sudah lengkap ya boleh datanya langsung dikirim seperti itu di dalam sistem ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan aplikasi ini tidak ada trouble Bapak dan Ibu. Meskipun sudah diuji coba, tapi kan uji cobanya secara terbatas. Kalau ini nanti Bapak dan Ibu, ya ribuan sekolah yang masuk, kita doakan bersama supaya aplikasi ini tidak mengalami trouble. Baik, saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Tadi ke menu penjaminan mutu ya. Apakah sudah tampil instrumennya Bapak dan Ibu? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya lanjut tadi data responden sudah ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pilar pertama. Saya tidak dilarang sebenarnya menyebut ini sebagai sebuah standar ya. Karena kita tidak menggunakan 8 standar ini Bapak dan Ibu dalam penjaminan mutu, tapi kita menggunakan 3 aspek atau 3 pilar. Aspek pertama itu adalah peserta didik. Ya, yang kita lihat di sini adalah kompetensi dan kesiapan kerjanya. Pilar kedua adalah terkait dengan sarana prasarana, dan pilar yang ketiga adalah tata kelola. Ya, hanya 3 saja yang kita akan tarik datanya Bapak dan Ibu. Jadi bukan 8 standar. Kemarin banyak perdebatan di sini Bapak dan Ibu, kita sudah mengkaji dari sisi regulasi, memang dalam pasal 22 dalam Permendikbud itu hanya menekankan pada 3 pilar saja, yakni peserta didik, tata kelola dan sarana dan prasarana. Itu saja Bapak dan Ibu ya. Nah, kita masuk pada peserta didik ini. Data yang pertama diminta itu adalah terkait dengan rekapitulasi data UKK ya per tahunnya. Itu yang diminta Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah tahun ajaran. Mohon betul-betul diperhatikan. Ini lagi-lagi saya ulangi Bapak dan Ibu ya, datanya ini dibuat bukan semua konsentrasi keahlian di sekolah itu, tetapi per konsentrasi. Sesuai data tadi data identitas itu hanya konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Jadi itu saja. Jadi data berkaitan UKK ya yang pernah diikuti oleh siswa untuk konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan itu yang diisi. Saya kira jenis ujian atau sertifikasinya ini Bapak dan Ibu sudah jelas ya. Apa nama UKK yang pernah diikuti, berapa jumlah peserta, ini misalnya 32. Dari peserta yang ikut UKK itu berapa jumlahnya yang lulus ya. Nanti tingkat kelulusannya ini secara otomatis akan diproses oleh aplikasi ya. Tidak usah Bapak dan Ibu menghitung berapa persentasenya, cukup memasukkan jumlah peserta yang ikut UKK dan berapa yang lulus, kemudian lembaga penyelenggara UKK-nya itu dari mana ya. Itu nanti dimasukkan, kemudian kalau keterangannya ini Bapak dan Ibu saya kira tidak ada sebenarnya bahasa yang standar ya, silakan keterangannya itu mau dibuat apa, misalnya uji kompetensi di mana dilaksanakan ya, silakan, itu bebas saja. Kemudian kalau misalkan UKK-nya Bapak dan Ibu dilaksanakan misalnya tahun 2024 ya dan tahun 2025, kebetulan ini Bapak dan Ibu, kita pengambilan datanya itu 2 tahun terakhir ya. 2024 dan 2025 ya. Kecuali kalau misalnya TKA, karena kebijakan TKA kan hanya belum ada waktu tahun 2024, hanya 2025. Berarti itu hanya 1 tahun ya.
Jadi mohon di fleksibel juga. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau ada 2024 dan 2025 maka pindah ke bawah. Jadi jangan dibuat 2 tahun di nomor 1 ini, tetapi dibuat di tahun 2025 misalnya di nomor 2. Karena ini masih bisa ditambah juga itemnya. Kalau memang ini tidak ada hanya UKK saja, tidak ada sertifikasi yang lain, maka boleh Bapak dan Ibu langsung melakukan hapus saja, ya. Jadi ini hanya UKK saja yang dilaksanakan, boleh menghapus saja Bapak dan Ibu ya, seperti ini ya. Ini supaya nanti tidak muncul lagi di dalam di dalam akun kami banyak sertifikasi ada UKK yang mana sebenarnya ini. Padahal itu hanya contoh saja sebenarnya ini ya. Jadi mohon dihapus saja, jangan ragu-ragu untuk menghapus ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini UKK dan sertifikasi mudah-mudahan sudah jelas. Sebenarnya di panduan ini sudah ada juga kami buat detailnya ya Bapak dan Ibu. Siapa tahu penjelasan saya terlalu cepat, kurang dimengerti, nanti Bapak dan Ibu bisa buka kembali. Lanjut. Izin Pak, Ya, ya silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? izin tadi saya masuk ke ruang Zoom-nya jam 9 pas Pak. Cuman begitu saya masuk, saya dengar sudah ada pemaparan gitu Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, di undangan kita kan ini untuk konsentrasi keahlian TIK ya Pak ya, sama kelautan gitu Pak. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, itu tadi yang di atas Pak, bisa minta tolong digeser ke atas Pak. Nah, Ya. ini kan ada kategori sekolah. Apa ini konsentrasi keahlian yang di PK kan? Karena gini Pak, di sekolah kami SMK PK, tapi bukan kategori di apa ini, bukan di konsentrasi TIK ini Pak. Oh iya, iya, paham Pak, paham. Nanti saya jelaskan Pak ya. Iya, Oke. Cukup Pak ya. iya Pak. Ini dengan mohon izin Pak siapa Pak? Saya dengan Freddy Silalahi dari SMK Negeri 1 Meranti, Sumatera Utara, Pak Asahan. Oke, makasih banyak Pak. Salam kenal Pak. Salam Jadi kenal. untuk kategori sekolah dan bidang keahlian itu tidak ada kaitannya Pak sebenarnya ini ya. Jadi ini hanya untuk kami ingin dapatkan data saja bahwa apakah sekolah ini statusnya itu adalah pernah menjadi SMK PK atau dia non PK atau SMK model. Jadi itu saja Pak. Jadi nanti untuk bidang keahliannya ini Pak, sebenarnya hari ini Pak tidak kita splitkan hanya kemaritiman saja atau teknologi informasi atau perikanan, ya, tidak. Jadi semua sekolah untuk 3 bidang hari ini mengikuti BIMTEK ya untuk 4 provinsi Pak ya. Jadi bidang keahlian kemaritiman boleh, perikanan boleh, TIK boleh. Itu Pak ya. Bagaimana Pak? Saya bisa lanjut? Oh, bisa Pak. Berarti ini untuk semua bidang keahlian nantinya Pak. Betul sekali Pak. Ya, untuk 3 bidang keahlian Pak ya, bidang keahlian kemaritiman, perikanan dan TIK. Oh, Ya, itu salah satunya mungkin dari SMK Bapak, mungkin mau izin Pak dari bidang apa kemaritiman ya. bukan saya dari TIK sama di sekolah kita ada TIK sama teknologi. Oke, berarti masuk TIK nanti Pak ya. Oke, saya lanjut Pak ya. Izin Saya Pak, tadi- Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, berarti saya menyimpulkan kalau di sekolah kami memang ada bidang keahlian itu di luar kemaritiman, TIK dan perikanan. Iya, Nah, ada yang kami ada 7 Pak. Nah, jadi di dalam itu ada yang di luar ini. Itu berarti tidak kami lampirkan datanya ya berarti Pak ya? betul sekali Pak. Jadi hanya 3 Pak ya. Ya, berarti kalau sekolah saya itu hanya ada TIK yang TKJ dan yang RPL aja yang terpaut dari KPTK. Nah, Betul. sisanya kita otomotif memang ada, tapi kan di sini tidak tersedia. Ya udah, berarti kami cuma fokus pada TKJ dan yang RPL itu gitu Pak ya? Ya, betul Pak. Karena Baik, Pak. judulnya saja ini Pak kan mohon izin Pak ya, judulnya ini penjaminan mutu SMK bidang kelautan, perikanan dan TIK. Jadi kalau ada otomotif itu di luar radar Pak ya. Oke, baik saya lanjut Pak ya. Pak, saya Pak. Dan- Pak,
Ya, silakan Pak. Ini Pak seperti Henry, Pak ya, dari SMK Bina Kasih, Pak. Maaf Pak, tadi saya agak terlambat. Eh, Mau tanya, ini kan saya tuh tahun ini itu berarti ini untuk isian tahun 2025-2026 ya Pak ya? ada 2004, 2005 Pak. Ya, Oh 2024, 2025. Oke. ya, Oh ya, berarti sekolah saya masuk lah karena saya kan TIK, ya. DKV, multimedia itu kan masuk TIK. Tapi kalau untuk nanti tahun berikutnya, saya kan berganti jadi ekonomi kreatif itu, Iya, betul Pak. Jadi seni dan ekonomi kreatif. datanya itu Pak, sebenarnya kalau di aplikasi sudah muncul sih Pak 2004, 2005 ya. Contoh Pak ya, Oke, UKK kan 2026, apakah sudah ada atau belum Pak ya? Belum ada ya? belum ada ya. Iya, berarti 2004, 2005 yang diambil datanya. Oke, berarti masih ada Bapak dan Ibu, saya lanjut ya. Ah, Lanjut, Pak. izin Pak, kembali bertanya Pak sebelum dilanjut. Ya, silakan Pak. Seperti yang saya katakan tadi kan saya agak terlambat masuknya dari Pak. Untuk user sama passwordnya dari mana kita peroleh Pak ya? Oke, itu nanti kita daftar Pak ya. Jadi daftar, nanti Bapak bisa nonton kembali, baca-baca panduannya atau nonton video saya tadi Pak. Saya sudah jelaskan di awal ya, tadi yang sudah ikut duluan. Nanti kalau sekolah melakukan pendaftaran akun, kalau Dinas Pendidikan selaku verifikator itu tidak melakukan pendaftaran akun karena sudah dibuatkan dari balai, tinggal langsung gunakan saja. Pak ya, begitu Pak ya. Kalau saya jelaskan lagi dari awal nanti bagaimana proses pendaftarannya Pak, nanti khawatirnya makan waktu, tidak selesai saya bahas instrumennya ya. Bagaimana Pak? Cukup ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Lanjut Pak. saja dulu, Pak. Dilanjut Oke, saja. kita lanjut ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ini tolong suaranya di-mute kalau sudah tidak menyampaikan pendapat atau pertanyaan, silakan. Saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Ini baru pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu Bapak dan Ibu terkait dengan analisis skema sertifikasi dan kesesuaian KKNI ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu, di atas itu untuk pertanyaan nomor 1 kita hanya menanyakan terkait dengan berapa jumlah peserta yang ikut UKK dan berapa jumlah yang lulus ya. Di sini tidak ada yang menunjukkan data level mana murid itu untuk ikut UKK. Di sini pertanyaan kedua menanyakan hal itu, Bapak dan Ibu ya. Termasuk nama skema sertifikasinya, jenis kemasan skemanya ya. Kebanyakan sih sebenarnya KKNI ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya sebagian besar itu adalah KKNI. Kemudian level mana? Apakah level 2 apa level 3 Bapak dan Ibu? Dan berapa jumlah unit kompetensi yang diUKK-kan pada waktu itu ya. Kemudian kesesuaian dengan SKK ini atau standar industri apakah sesuai atau sebagian atau tidak sesuai. Kalau biasanya sih ini kan standar itu Bapak dan Ibu, kalau UKK biasanya menggunakan KKNI Bapak dan Ibu ya. Ya pasti sebagian besar adalah sesuai ya. Jadi kalau juga masih bingung terhadap ini Bapak dan Ibu karena tentu nanti bervariasi Bapak dan Ibu ya unsur yang akan terlibat di dalam pengisian data. Boleh jadi hanya guru yang tidak mengetahui tentang UKK, silakan nanti ditanyakan kepada guru yang di sekolah Bapak dan Ibu yang menangani tentang UKK. Saya yakin dia paham Bapak dan Ibu. Karena pertanyaan ini Bapak dan Ibu kemarin sudah kami uji cobakan dan hasil responden mengatakan ini bisa dipahami Bapak dan Ibu ya. Jadi saya ulangi karena di sini dua pertanyaan ini sering sekali muncul pertanyaan. Ya, apa sih sebenarnya ini Pak di analisis skema sertifikasinya ya. Jadi ini hanya melengkapi dari pertanyaan nomor 1 Bapak dan Ibu ya. Nomor 1 itu tidak menanyakan level, tidak menanyakan kemasan skemanya ya, tidak menanyakan jumlah unit kompetensinya. Kenapa muncul pertanyaan ini Pak? Karena ada regulasi yang mengatakan bahwa alumni itu paling minimal berada pada jenjang KKNI minimal level 2 ya. Dari situ sebagai jaminan mutunya ya. Apakah kita
lulusannya itu sudah mengikuti UKK dan dia berada pada level mana. Itu yang sebenarnya kami ingin dapatkan datanya Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah pertanyaan A2, ini pertanyaan ketiga ya, masih seputar peserta didik. Pertanyaan kedua itu terkait dengan tracer study, ya. Jadi saya informasikan Bapak dan Ibu, kita tidak melakukan tracer dari awal, ya. Kita tidak menggunakan tracer yang baru, tapi kita menggunakan data tracer study yang sudah pernah dilakukan, ya. Data tahun 2024, ya, alumninya ya Pak ya. Alumni tahun 2024 ya diambil Bapak dan Ibu. Kemudian untuk alumni 2025 kan nanti tahun ini baru mau dilaksanakan ya. Berarti kita tarik lagi 2 tahun terakhir ini alumni 2023 dan alumni 2024 ya. Mudah-mudahan jelas Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya hanya 1 tahun enggak apa-apa Pak ya. Silakan 2024 saja karena tidak ada. Pokoknya yang data 2 tahun terakhir Pak yang kita masukkan untuk tracer study. Ya. Jadi saya ulangi kembali Bapak dan Ibu karena jangan sampai nanti muncul di sini pertanyaan, nanti balai diminta lagi melakukan penelusuran alumni ulang, padahal kita sudah pernah lakukan. Jadi kita hanya memindahkan data tracer study yang sudah pernah dilakukan masuk di dalam instrumen ini. Pak, kenapa tidak di-linkkan saja dengan aplikasi tracer study? Itu ribet urusannya Bapak dan Ibu, ya. Lebih baik karena hanya satu saja pertanyaan terkait dengan tracer study. Jadi cukup kita memasukkan saja data-data jumlah total lulusan, persentase bekerja, kemudian rata-rata waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan ini Bapak dan Ibu ada semua di dalam data tracer study sekolah masing-masing. Saya ulangi kembali lagi Bapak dan Ibu. Data tracer study yang dimasukkan bukan keseluruhan konsentrasi keahlian atau program keahlian yang ada di sekolah, tetapi cukup sesuai dengan yang apa yang dipilih di atas. Misalnya yang saya pilih tadi adalah nautika kapal penangkap ikan. Itu yang dimasukkan datanya, data tracer study-nya. Oke, saya kira ini sudah jelas Bapak dan Ibu ya. Aplikasi juga sebenarnya sudah memandu untuk Bapak dan Ibu mengisinya ya, dan hanya memindahkan datanya. Yang berikutnya adalah A3, data putus sekolah dan ketidaknaikan kelas. Ya, ini juga diambil adalah tahun ajaran 2024 dan 2025 ya. Jumlah murid awal kelas ini dihitung semua Bapak dan Ibu ya, kelas 10, 11 dan 12 itu ditotal dan dimasukkan di dalam aplikasi ini. Kemudian jumlah murid akhir. Jadi ini diambil berarti yang tahun ajaran baru yang terdaftar Pak ya, dan jumlah murid akhir. Kemudian jumlah putus sekolah ya, itu dimasukkan juga karena ini belum terbaca secara otomatis. Nanti terbacanya adalah di persentase putus sekolahnya Bapak dan Ibu ya. Kami tidak mau berkesimpulan bahwa jumlah murid awal dikurangi jumlah murid akhir itu sudah putus sekolah. Jadi kami tidak mau kesimpulan seperti itu. Silakan nanti Bapak dan Ibu diinput secara manual saja terkait data-data ini. Faktor utamanya ya Bapak dan Ibu dimasukkan, ya cukup yang utama saja. Meskipun saya tahu banyak faktor sih yang menyebabkan putus sekolah itu, tetapi lihat yang mendominasi apa. Ya, itu Bapak dan Ibu untuk data putus sekolah. Ini penting untuk kami dapatkan datanya. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak putus sekolah di suatu wilayah itu boleh jadi ya, walaupun kita terlalu dini kalau membuat kesimpulan bahwa tata kelolanya tidak bagus, ya, tapi ada indikasi ke sana misalnya. Kemudian berikutnya adalah data skor rata-rata TKA tahun 2025. Ingat Bapak dan Ibu, belum ada data 2 tahun terakhir untuk TKA, baru 2025 ada. Ya, ini dimasukkan lagi-lagi, saya ulangi, diisi berdasarkan konsentrasi keahlian. Ya, dan kami kemarin sudah uji coba juga.
untuk TKA itu sudah ada perkonsentrasi keahlian ya untuk rata-ratanya. Ini di dalam sini Bapak dan Ibu ada rata-rata nasional itu secara sistem sudah susun buatkan, kita hanya masukkan rata-rata sekolah ya, rata-rata sekolah, selisihnya juga otomatis itu diisi, selisih antara rata-rata nasional dengan rata-rata sekolah itu bisa diisi ya. Oke, ini saya tidak usah jelaskan Tuhan ya untuk TKA. Selanjutnya pada pilar yang kedua, data sarana dan prasarana. Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali bahwa data prasarana, sarana dan prasarana ini muncul karena di identitas tadi saya sudah memilih bidang keahlian kemaritiman dan konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Jadi secara otomatis akan muncul menyesuaikan ruang praktik utama yang berkenaan dengan kemaritiman, khususnya nautika kapal penangkap ikan. Kalau tadi saya memilih misalkan bidang TIK, maka itu akan menyesuaikan. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu, karena ini sering terjadi, kalau tidak memilih di atas, itu tidak akan muncul fitur terkait dengan sarana dan prasarananya ya. Jadi kalau ini saya tidak memilih di bagian identitas, ya, misalkan seperti ini Bapak dan Ibu saya contohkan biar supaya tidak terulang dan biasanya stres sendiri. Ini saya tidak memilih apa-apa, itu tidak akan muncul ya. Kalau saya refresh ini tidak akan muncul. Ini hilang ya. Kenapa hilang? Karena saya tadi tidak memilih bidang keahlian yang di bagian identitas ya. Tidak memilih konsentrasi keahlian makanya hilang. Kalau saya munculkan lagi kembali ini Bapak dan Ibu ya. Ini saya munculkan kembali ya. Muncul ya. Ya apa-apa ini agak saya perlambat sedikit Pak, biar kita HP mu lembek punya, Pak. mohon maaf Pak, Ibu bocor. Ya ini saya ulangi ya. Ini hilang tadi ya karena tadi. Oke, itu akan muncul lagi Bapak dan Ibu untuk sarana dan prasarana di bidang kemaritiman. Oke, ini sudah muncul. Nanti Bapak dan Ibu, di dalam data sarana dan prasarana ini sudah ada beberapa yang menu sebenarnya sudah ada. Misalkan jenis ruannya, area kerjanya, ruang labnya itu sudah diatur ya. Kita tidak diperkenankan di sini Bapak dan Ibu menambah atau mengurangi dan memang tidak ada fitur untuk menghapus ya. Kenapa ini Bapak dan Ibu sudah ada, sudah paten itu karena kita mengikuti terkait dengan standar norma dan standar yang sudah disusun oleh Direktorat SMK ya terkait dengan aspek sarana dan prasarana. Seperti standar luas minimal itu kami ambil karena sesungguhnya yang berwenang untuk membuat standar itu adalah direktorat ya. Kami balai sekolah itu hanya pelaksana daripada standar yang sudah disusun ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti siapa tahu ada yang muncul ini saya tidak ada ruang praktik ini. Berarti kalau tidak ada tidak usah diisi. Kalau ada lebih dari 7, 8 berarti tidak usah diisi juga. Kenapa? Karena itu tidak diminta. Ya, itu kata kuncinya tidak diminta. Ya. Karena ini sebenarnya ini Bapak dan Ibu hanya ada 7. Ya, hanya ada 7 kalau di bidang kemaritiman. Kenapa ada 8? Kami tambahkan kemarin itu ada kolam latih BST ya. Kenapa itu penting? Ini tidak ada dalam standar dari direktorat. Kami munculkan ini supaya kami dapat gambaran, data bahwa mana sih SMK di bidang kemaritiman itu sudah punya kolam latih. Ya, jadi kami ini merujuk pada standar yang umum yang dipakai ya dari Kementerian Perhubungan ya. Ini tidak ada dalam standar yang diterbitkan Direktorat SMK. Ya, berdasarkan kemarin diskusi dengan tim kemaritiman yang ada di balai, maka itu dimunculkan. Oke, bagaimana cara mengisinya ini Bapak dan Ibu? Yang luas tersedia yang diisi oleh sekolah.
ya, dihitungnya dalam bentuk meter persegi ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ini sudah ada standar minimalnya, per peserta didik itu 3 meter persegi. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mengukur area kerja yang bangku atau bengkelnya ini berapa meter persegi untuk yang digunakan oleh konsentrasi kalian yang dipilih, maka itu yang dimasukkan datanya, ya. Kalau ini pilihannya ada atau tidak, yang ada, ya. Kalau tidak ada, ya berarti tinggal milih tidak. Kesesuaian dengan standar industri. Nah, kesesuaian dengan standar industri ini, Bapak dan Ibu, ibulah yang melakukan justifikasi. Kami tidak nanti pada posisi validasinya. Jadi silakan nanti sekolah menilai dulu dirinya sendiri apakah sesuai dengan standar industri. Tentu kalau standar industri, namanya standar pasti ada dokumennya ya. Jadi mohon sekolah yang lebih paham apakah ini sesuai atau tidak ya. Kalau memang sesuai itu pilih ya, dan ditambahkan keterangan. Itu Bapak dan Ibu ya, cara pengisiannya, dan sebenarnya ada di panduan, tapi mungkin Bapak dan Ibu perlu juga dijelaskan secara langsung ya. Kolam latih juga ini diukur dalam bentuk ini standar minimalnya ya, panjangnya 20 sampai 25 meter, lebarnya 10 sampai 15 meter. Itu minimal ya Bapak dan Ibu ya. Standar luas minimal. Itu sudah kita masukkan. Jadi sebenarnya untuk mengisi aplikasi ini Bapak dan Ibu, ada sifatnya Bapak dan Ibu menulis, mengisi, ada juga sifatnya memilih saja apa yang sudah tersedia ya. Berikutnya ini sama ke bawah Bapak dan Ibu ya. Mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan satu persatu. Yang jelas sarana dan prasarana ini Bapak dan Ibu bukan harga mati ya, tetapi saya mengikuti standar yang sudah diterbitkan oleh Direktorat SMK, itu yang saya pedomani. Ya, karena kita mau melakukan penjaminan mutu, berarti kita harus menggunakan standar yang sudah ditetapkan, bukan yang ada di sekolah. Ya, kemarin waktu dicoba ada yang mengatakan tidak ada di sekolah saya ini, Pak. Ya, bukan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu yang kami harus ikuti, tapi kami harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Ya, kalau tidak ada di sekolah, itulah tujuannya penjaminan mutu. Kita ingin memetakan mana sekolah yang sudah lengkap sarana dan prasarananya, mana yang belum. Ya, itu Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa dipahami tujuan daripada kita melakukan penjaminan mutu. Dan di aplikasi sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa mengecek seperti apa tujuannya. Ini Bapak dan Ibu, ini semua kami sudah sesuaikan dengan konsentrasi keahliannya, ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti kalau memang ada peralatan, ada yang Bapak dan Ibu tidak dipahami, mohon untuk searching lagi atau pakai AI, atau kalau memang tidak ada langsung saja pilih tidak ada. Oke, saya Pak, masuk. izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Pak, saya Ridho Kurniawan dari SMK Setiabudi Binjai. Ya, silakan Pak. Pak, ini kan saya izin share screen boleh, Pak? Berarti saya stop dulu Pak ya. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, silakan Pak. Sambil saya minum Pak, Bapak membantu saya untuk ada waktu minum ini. Silakan Pak. Siap, Pak, siap. Ya. Pak, ini kan saya sudah, bentar saya share screen dulu ya. Oh, disable, Pak, masih disable share screen-nya, nggak bisa. Oh, berarti ini hanya ini saja ya. Saya tidak bisa. Mungkin co-host atau host bisa bantu untuk Bapak ini untuk melakukan share screen? Atas nama siapa? Eh, Saya, Pak, SMK Itu Swasta Bang. Setiabudi Binjai, Pak. Binjai ya? Iya, Pak, betul. Oke, silakan Pak Ahlan dibantu. Karena saya tidak bisa buat multiple di Silakan sini. Pak, sudah bisa langsung share itu. Sudah bisa. Dicoba Pak. Iya, Pak, baik, Pak, sudah bisa, Pak. Ya, silakan Pak.
Ya, silakan Pak. Halo, bagaimana? Yang Bapak share belum sesuai, Pak. Yang di-share halaman yang mau ditunjukkan itu, Pak. Yang mau ditampilkan apa Pak sebenarnya? Ya layar saya, Pak, layar saya. Ya, kalau layar Bapak mau tampilkan sudah muncul layar Bapak ini. Ya, Heeh. maksudnya ada dokumen atau video Bapak mau tampilkan Pak? Ini Pak, yang di websitenya Pak, saya sudah ini, sudah apa namanya, udah Coba login. dulu dibuka websitenya Bapak yang mau tampilkan. Nah, ini Ah, websitenya dulu ya Pak. Apa tuh? ya, Pak, jadi Guys. kan gini Pak, Oke, ini kan sudah. saya, sudah tampil kan Pak? Ya, sudah Pak. Instrumen Pak Saya ya, kan yang sudah, Bapak tampilkan ya. ya betul. Oke, baik. Tadi kan pertamanya saya sudah daftar ya kan. Ya, Selanjutnya saya sudah masuk ke sini. Bentar. Nah, saya sudah masuk ke sini Pak. Lalu kan ini Pak, di sekolah saya itu ada untuk jurusan untuk konsentrasi keahlian teknologi teknologi informasi itu ada jurusan teknik komputer dan jaringan, lalu ada rekayasa perangkat lunak, Pak. ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, apakah di sini cara pengisiannya kita isi dulu ya kan, pertama ini, ya kan, kita isi. Nah, lalu kalau sudah mengisi, nah gini Pak, ini teknologi informasi ya kan Pak, lalu pilih Ya. pertama, saya pilih ini pengembangan perangkat lunak dan JIM ya kan. Nah, lalu rekayasa perangkat lunak. Nah, selanjutnya apakah di paling bawah ini Pak, jika kita sudah siap mengisi data, apakah langsung dikirim data instrumen lalu kita isi lagi kita isi sekali lagi untuk mengisi data teknik komputer dan jaringannya atau gimana Pak? Ya, betul Pak. Itu betul, sudah benar Pak. Jadi diisi per konsentrasi keahlian Pak ya. Jadi kalau sudah selesai semua untuk konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak itu dikirim. Ya, Bapak paling lagi bawah ini Pak. bidang keahlian yang kedua. Bapak buat lagi Oh, Pak. Tambahkan lagi, buat lagi instrumen. oh begitu Pak, begitu Pak. Baik Pak, terima kasih Jadi Pak. dikirimnya per konsentrasi keahlian Pak ya. Oh ya Pak, ya Pak. Yang saya maksudkan tadi itu bisa dipending kalau data-datanya belum ada untuk satu konsentrasi keahlian. Diberikan waktu 2-3 hari ya Pak ya. Ya ya Pak. Bisa dipahami Pak. Ini makasih Pak ya sudah memberikan contoh juga bagi yang lain Pak ya. Iya Pak, terima Kasih. kasih Pak. Oke, saya bisa lanjut ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya lanjut. Tadi kita sampai di ini Pak ya, kelengkapan smart classroom. Ini sifatnya juga umum ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya perlu sampaikan. Jadi ada 8 pertanyaan Pak di sini ya, yang diminta mulai dari smartboard-nya sampai interaktif flat panel ya. Ini sebenarnya papan interaktif digital Pak ya. Kami masih menggunakan istilah IFP ya. Ini yang di sini tujuannya kami ingin mengetahui apakah sekolah ini sudah mendapatkan papan interaktif digital ya atau tidak. Jadi nanti diisi Bapak dan Ibu. Yang nomor 1 dan nomor 8 itu beda Pak ya. Kalau ini kan smartboard yang biasa. Kalau ini kan yang sudah yang dibagi-bagikan oleh kemarin dalam program digitalisasi pendidikan Pak ya. Itu tujuannya nomor 8. Kemudian untuk K3 Bapak dan Ibu ini semua sudah ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang di sarana dan prasarana itu berlaku untuk semua konsentrasi keahlian, ada juga tidak ya. Jadi nanti jangan sampai Bapak dan Ibu kaget kok sama ya. Ada beberapa yang sama, misalkan penerapan budaya kerja industri itu sama, hampir semua sama dengan beberapa konsentrasi keahlian. Oke, saya kira itu untuk sarana dan prasarana sudah cukup ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ada juga di panduannya kalau masih kebingungan Bapak dan Ibu untuk ngisi. Selanjutnya saya masuk pada
pilar ketiga atau yang terakhir adalah data tata kelola. Ya, data tata kelola ini yang diminta Bapak dan Ibu ada kerjasama industri. Ya, itu yang pertama. Di sini diisi Bapak dan Ibu, nama industri mitranya itu siapa, ya, statusnya itu apakah masih aktif atau tidak aktif, ya, dimasukkan saja semua Bapak dan Ibu, baik aktif atau tidak diaktif, masukkan yang 2 tahun terakhir, ya, karena kita sebenarnya tidak mau menilai apa yang sedang terjadi, tapi yang lalu juga kita ingin lihat, ya. Kemudian durasi kerjasamanya itu berapa tahun? Ini tinggal dimasukkan saja angkanya Bapak dan Ibu ya. Ya, 3, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan program kerjasamanya. Ya, ini sudah ada dipilih ada sekitar 9 ya, Bapak dan Ibu ya. Ini hanya tinggal diberikan centang, misalkan industri A, ya, ini masih aktif. Kerjasamanya dengan apa? Oh, penyelarasan kurikulum, guru tamu, itu tinggal dicentang, termasuk pendampingan teaching factory itu dicentang. Ini cakupannya ini sudah kami gunakan sesuai dengan konsep atau kebijakan yang sudah berlaku, ya, terkait dengan kebijakan 8+I, Bapak dan Ibu ya. Mungkin yang agak lama di SMK, itu sudah familiar dengan konsep 8+I. Kemudian di sini Bapak dan Ibu ada bentuk atau kontribusi nyata. Ini buatkan deskripsinya Bapak dan Ibu, walaupun deskripsinya sudah sebenarnya tidak dibuat bebas-bebas juga, tetapi paling tidak ada masukan jumlah siswa magang berapa orang, jumlah guru magang berapa orang, jumlah lulusan direkrut berapa orang ya oleh perusahaan itu Bapak dan Ibu kalau memang ada ya. Kemudian nilai bantuan atau beasiswa ya. Kalau itu diberikan CSR atau beasiswa atau alat bahan itu mohon diberikan deskripsinya. Walaupun juga di deskripsinya sudah ada beberapa pertanyaan pemandu ya. Kalau di atas ini kuantitatif Bapak dan Ibu, kalau ini dibuat kualitatif, ini bebas saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor ini atau ada mau bertanya Bapak dan Ibu? Bocor ya. Izin Pak mau bertanya. Ya silakan Pak. Davindra Pak dari SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai. Terkait dengan tadi Pak agak mundur ke atas itu di bagian pemilihan bidang keahlian. Oke, baik. Kita kan tadi ada 3 Pak. Kemaritiman, perikanan, dan teknologi informasi. Nah, saya lihat contohnya di Bapak, saya kan udah coba buka dan daftar. Saya lihat di contoh Bapak itu ada agribisnis dan agriteknologi. Sementara di yang saya muncul malah perikanan, kemaritiman, perikanan, dan teknologi informasi. Itu karena begini Pak, di kami kan ada 4 jurusan dan itu semua jurusan perikanan, nautika kapal penangkap ikan, teknika kapal penangkap ikan, pengolahan hasil perikanan, dan agribisnis perikanan air tawar Pak. Jadi yang agribisnis perikanan, agribisnis pengolahan hasil perikanan itu tidak muncul tadi Pak. Kalau saya itu kita ambil yang gimana itu Pak ya? Mohon arahannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, ini berkaitan dengan kurikulum yang digunakan ya Bapak Ibu ya. Tadi misalkan ini meskipun saya perhatikan ini terbalik ini Pak ya. Nanti saya cek ya. Ini berkaitan, ini sinkron dengan kurikulum yang Bapak pilih. Misalkan kalau di kurikulum Merdeka ya itu yang berlaku itu hanya ini ya 2, kemaritiman, teknologi informasi dan komunikasi. Perikanan itu masuk di kemaritiman ya. Itu mungkin trouble-nya Bapak karena ini kebalik. Oh ya, karena ke-13 tadi itu Pak ya. Okay. Ya, kalau kurikulum ke-13 tadi itu muncul Pak ya, ada kemaritiman, ada agribisnis dan ada teknologi informasi ya. Nanti coba kami lihat kembali dan perbaiki ini Pak ya. Jadi ini inline Bapak dan Ibu ya, antara kurikulum dengan bidang keahlian. Kita menyesuaikan di sini penamaannya ya. Oke, Pak Davindra sudah bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Ada yang lain lagi Bapak dan Ibu?
Mohon maaf Pak, dari SMK 2 Rembang, Jawa Tengah Mohon mau izin Pak, tanya, SMK 1 Rembang Pesisir. Pak, di sekolah saya itu bidangnya itu ada 2, di mana kemaritiman di 3 jurusan, teknika. Ya, lanjut Bu. Teknika Kemaritiman berarti Bu ya? Halo. Halo, putus ya Ibu ya? Oke, yang lain kalau ini masih ada? Misi Pak. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Kenapa jam 8 dibuat? Izin Pak dari SMK 1 Sabang Pak. Macam ada apa yang dikerjakan? Apa? Mohon maaf Pak, dari SMK Negeri 2 Rembang, Ya, silakan. mau bertanya. Ya. Di sekolah kami itu ada 4 jurusan, di mana itu bidang keahliannya ada 2 Pak. Yang satu kemaritiman, yang satu bidang agroteknologi itu loh Pak. Ya. Ya. Itu nanti gimana Pak? Bisnis dan teknologi itu. Ya itu tadi saya sudah jawab Bu ya, tapi saya kuatkan lagi. Jadi, di situ per konsentrasi ya, misalnya itu ada 2, ada agribisnis dan agriteknologi ya. Ya, itu sama kemaritiman. Ya, diisi semua. Untuk konsentrasi kalian apa Ibu yang di agribisnisnya? Agribisnis perikanan Pak. Ya. Oke, berarti ini ada ya. Air tawar. Air payau. Ya, air payau dan tawar ada Pak. Oke, Nah itu. Ya. Nah, itu diisi Bu. Ya, diisi lengkap baru dikirim. Kalau juga ada 2 Bapak dan Ibu, misalkan ada air tawar dan ada air payau, itu diisi kembali. Jadi bisa saja di sekolah itu Bapak dan Ibu, kalau misalkan di bidang agribisnis dan agriteknologi ada 2 konsentrasi keahlian di sana, berarti 2 kali mengisi. Ya. Kalau hanya 1 berarti hanya 1 kali mengisi. Begitu sebaliknya untuk bidang keahlian kemaritiman. Kemaritiman itu kalau sesuai dengan spektrum keahlian Bapak dan Ibu itu ada 4 ya programnya, konsentrasinya juga ada 4, yaitu diisi semua Bapak dan Ibu ya, diharapkan diisi semua. Jadi memang agak lama, makanya kami kasih waktu agak panjang ini Pak ya Bapak dan Ibu ya, karena kita ingin melihat data-datanya semua. Kalau kita bicara bidang berarti kita bicara ada konsentrasi keahlian di dalamnya, kan begitu Ibu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya ulangi kembali, pengisian instrumennya sampai pengirimannya itu dibuat per konsentrasi keahlian, bukan per bidang keahlian. Kalau di dalam bidang keahlian itu kan banyak program keahlian, ada beberapa konsentrasi keahlian juga. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Bisa Pak, bisa dilanjut Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, cukup ya. Yang lain masih Izin ada? bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak. Oke, saya dari SMK Al-Amin Cilang di Lombok Timur, Pak. Jadi yang mau tanyakan, ini kan instrumen ini lumayan banyak nih Pak, kita isi ke bawah. Ada enggak menu untuk menyimpan draftnya gitu Pak? Mungkin hari ini enggak selesai, bisa kita lanjutkan nanti malam atau besok gitu. Ini kan kalau kita keluar, dia ngulang lagi dari awal apa yang kita isi tadi itu. Bisa ada enggak menu untuk menyimpan draftnya gitu Pak? Supaya enggak hilang isian kita itu. Oke, baik Pak Effendi, terima kasih ya. Jadi nanti dikirim saja, selesai tidak selesai nanti tinggal dikirim saja dulu Bapak dan Ibu. Setelah nanti Bapak dan Ibu masuk di akunnya masing-masing, itu kan tersave di dalam ya. Itu nanti tinggal diedit. Jadi tetap bisa diedit berarti Pak ya? Ya.
Cukup Pak Effendi? Bisa Ya dipahami? cukup Pak. Ya, Paham Pak, oke. siap. Jadi Terima bukan kasih save yang banyak. istilahnya di situ, tapi dikirim saja dulu. Kan Bisa sudah diedit punya kembali. akun masing-masing. Jadi nanti di bagian-bagian untuk ngeditnya kembali di sana kalau ada perubahan ya, atau mau ditambahkan. Oke, Baik Pak, cukup. terima kasih. Yang lain sudah tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pilar ketiga ya, Bapak dan Ibu ya. Terkait dengan tata kelola tadi sudah ya. Kerjasama industri tadi sudah. TEPA juga, nah ini TEPA yang kita bahas lagi. Oke, paham. Oke, TEPA ini agak banyak Bapak dan Ibu ya. Agak banyak karena memang bicara SMK berarti TEPA-nya yang harusnya kuat ya Bapak dan Ibu ya. Teaching Factory-nya. Di Teaching Factory ini yang diminta adalah kategori TEPA. Kategori TEPA itu kan kalau menurut panduan atau juknis ada 3 Bapak dan Ibu ya. Ada TEPA yang berbasis pemenuhan kompetensi peserta didik, ya, ada berbasis kebutuhan masyarakat dan berbasis kemitraan dengan dunia kerja. Silahkan ini Bapak dan Ibu, kategori TEPA-nya kita berada di nomor 1, 2, atau 3, ya. Justifikasinya ada sama Bapak dan ciri-cirinya Bapak dan Ibu saya yakin sudah paham semua. Apakah TEPA saya ini berada pada level 1, level 2, atau level 3? Ya, gampangnya sih sebenarnya begini Bapak dan Ibu. Kalau produknya itu masih seputar di sekolah saja, jual belinya berarti level kompetensi peserta didik. Tapi kalau sudah dijual produknya keluar itu level kedua kebutuhan masyarakat. Ya, tapi kalau produksinya sudah sama-sama dengan industri berarti sudah berbasis kemitraan dengan dunia kerja. Itu gampang Bapak dan Ibu ya untuk menentukan kita sebenarnya TEPA-nya berada pada kategori mana. Ya. Kemudian nama produknya itu Bapak dan Ibu ditulis. Kalau ada 2 produk, ya ditulis 2. Tapi kalau hanya 1, ya 1 saja. Kami juga tidak memaksa harus 2 atau 3. 1 saja yang betul-betul unggulan untuk dikonsentrasi keahlian itu. Mohon disesuaikan ya Bapak dan Ibu ya. Sesuai konsentrasi keahliannya. Ya. Jangan sampai TEPA-nya tentang kemaritiman, tapi yang dipilih di atas tentang TIK. Ya, itu tidak nyambung. Kemudian mitra industrinya ini ditulis siapa nama mitra industrinya. Kemudian yang berikutnya adalah proses ya atau tahapan. Ini sebenarnya tahapan ya Bapak dan Ibu dalam TEPA. Ya, mulai dari identifikasi produk sampai layanan purna jual. Itu dicentang kalau itu sudah dilalui. Ya. Kalau itu belum dikerjakan, tahapan ini jangan dicentang. Ini untuk menjaga mutunya juga di sini Bapak dan Ibu ya. Ingat Bapak dan Ibu, pengisian data yang Bapak dan Ibu lakukan itu 2 lapis nanti. Lapisan pertama nanti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Lapisan kedua divalidasi oleh Balai. Mudah-mudahan data yang Bapak dan Ibu sajikan itu nanti betul-betul valid, ya bisa dipertanggungjawabkan karena ini nanti akan muncul menjadi data nasional Bapak dan Ibu ya. Karena kita penjaminan mutunya itu se-Indonesia. Oke, saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Untuk sertifikasi kompetensi, di sini ada siswa, ada guru, ada BNSP, ada industri. Itu tinggal diisi ya. Jadi bukan berarti ini diulang-ulang lagi Bapak dan Ibu ya. Tetapi dimasukkan siswa. Ini karena kaitannya ya dengan sertifikasi kompetensi. Dimasukkan lagi berapa jumlah siswa yang ikut, berapa guru ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan integrasi. Apakah TEPA-nya ini sudah terintegrasi dengan PJBL atau hanya di CP saja ya. Kemudian ini masih ada ke samping Bapak dan Ibu ya. Tinggal digeser-geser ya. Ini masih ada ke samping. Ini saya hapus saja dulu satu. Untuk TEPA ya. Ini geser-geser lagi ke samping. Di sana ada Bapak dan Ibu juga terkait dengan sinkronisasi kurikulum ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada brandingnya. Branding produk atau hakinya yang sudah apakah sudah terdaftar atau belum, ini silakan dimasukkan ya, merek dagangnya apakah terdaftar atau tidak telah tetap dimasukkan. Kemudian ada evaluasi
mutunya Bapak dan Ibu, apakah kalau memang ini berkaitan dengan produk makanan dan minuman, apakah sudah sesuai standar BP POM, ya, atau halal dari MUI, ya, atau SKK ini Bapak dan Ibu ya, kalau bukan di luar dari produk makanan dan minuman. Kemudian omset per bulan itu silakan ditulis ya, per bulan kah atau per tahun, ya. Silakan dimasukkan. Kemudian keterlibatan alumni atau industri dalam pengembangan produk. Ini dibuatkan deskripsi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kendalanya apa Bapak dan Ibu dalam menyelenggarakan TEPA ini. Itu Bapak dan Ibu diisi. Kalau penjelasan saya lagi-lagi kurang jelas atau lupa, nanti nonton videonya atau lihat panduannya Bapak dan Ibu ya. Itu untuk TEPA. Kemudian berikutnya adalah data pelatihan dan sertifikasi guru. Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak. Nah, ini kembali saya bertanya dari SMK Negeri 1 Meranti ini Pak. Mengenai TEPA ini Pak. Ya, silakan Pak. Bagaimana kalau di tempat kita itu nggak ada TEPA-nya Pak dengan jurusan itu Pak? Oke, baik. Berarti nggak usah diisi Pak, dikosongkan saja. Oh, dikosongkan aja Pak ya? Nah, justru itu sebenarnya tujuan kami juga Pak ya. Jadi tujuan kami itu bukan datanya harus terisi semua, tapi itu tidak nyata. Tujuan kami itu yang seperti yang Bapak tadi katakan tidak ada TEPA-nya, berarti itu tidak usah diisi ya. Jadi nanti kalau tidak diisi Pak, mohon maaf, kami langsung berkesimpulan itu tidak ada TEPA-nya ya. Karena tidak ada menu, tidak ada TEPA, ada TEPA ya. Ya, makasih Pak ya dari SMK 1 Meranti. Masih ada Bapak dan Ibu? Ada resen dari SMK Swasta Kristen, silakan Bapak atau Ibu ini. Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Pak, mau tanya untuk pengisian pada data TEFA itu apakah kami baru menerima TEFA tahun ini Pak, sedang berjalan. Baru bulan Juni ini mulai Pak. Apakah kami harus menginput itu Pak? Oke. Baru berjalan, tapi ini di sini tahapannya kan sudah dilalui Bu ya, sudah ada ya, nomor 1 sampai 7 ya. Sudah Pak. Oke, silakan diisi Bu. Jadi saat yang tahun ini yang sedang berjalan, baru berjalan, ya, itu silakan diisi Bu sesuai dengan data-data yang diminta di sini Bu ya. Oh, baik Pak, baik Pak. Makasih Pak. Oke, masih ada dari SMK 3 Sinabang, silakan Ibu atau Bapak. Ada resen juga. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mau bertanya nih Pak. Ini kan SMK kami kan konsentrasinya. Volume suaranya bisa sedikit agak diangkat Pak. Dinaikkan. Jadi sekolah kami Pak, Agribisnis Perikanan Payau dan Laut Pak. Ya, berarti perikanan kan. Yang jadi masalahnya di TEPA-nya ini lele Pak. Macam mana tuh Pak? Apa masalahnya? Maaf, saya kurang dengar. Ikan air tawar Pak, atau ikan lele. TEPA-nya itu bagaimana itu Pak? Karena kondisinya nggak ada ikan air payau. Oh, berarti di nama produknya Pak ya. Kalau saya air payau, berarti lebih itu bagaimana tuh Pak? Ya harusnya air tawar Pak ya. Iya, air tawar. Itulah harusnya ikan kerapu. Tapi lelenya memang bisa hidup enggak Pak? Di air payau itu Pak? Enggak lalu. Halo? Lelenya bisa hidup? Enggak Pak, mati Pak. Iya mati Pak ya berarti. Iya. TEPA-nya yang produknya, identifikasi produknya Pak yang masalah Pak ya. Iya, itulah Pak, karena kondisi letak geografisnya itu kan jauh dari laut kan. Oke, baik. Untuk apa? Mengenalkan anak-anak ikan aja kan. Kalau kita pun ke air laut Pak, harus kita bawa ke tempat dudi Pak. Oke, baik. Berarti itu nanti dimasukkan di kendalanya Pak. Ini kan ada menu kendala Pak ya, di akhir itu ada ya. Berarti nanti omsetnya masih kosong Pak ya. Karena kenapa omsetnya kosong ya? Karena tadi lelenya mati, tidak bisa di air payau Pak ya. Oh gitu Pak.
Tetap dimasukkan Pak. Jadi kalau memang TEPA itu Oh, sebenarnya tetap dimasukkan walaupun dia ini ini Pak. berarti orang punya Allah begitu macam udang ini kan apa Pak Hizbir punya ini udang. Oke Pak, terima kasih Pak. Gila juga. Baik. Oke, jadi nanti sebenarnya kita tidak mau berdebat soal ini Pak ya, soal produk yang ada dalam TEPA ya. Kita lebih ini akan berdiskusi banyak terkait dengan cara pengisiannya. Ya. Makasih Betul, Pak. ya. Tapi tidak apa-apa Pak, ini sekaligus sebagai ini Pak, pengingat untuk kita bahwa ikan itu tidak bisa hidup di segala jenis air ya. Iya betul Pak. Nanti dimasukkan di kendala Pak ya. Boleh Pak, kendalanya. Ya, TEPA itu sebenarnya Pak kan cirinya selama itu sudah di SK-kan oleh kepala sekolah ya. Karena saya juga di literatur Pak, TEPA itu belum ada regulasi bahwa dia harus ada terdaftar ya di Kementerian apa ya punyanya Pak Bahlil dulu lupa saya punya NIB nomor induk berwirausaha itu belum ke situ saya lihat. Oke, masih ada Pak atau saya lanjut dulu? Lanjut Pak, udah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, baik, saya lanjut dulu. TEPA sudah ya tadi Pak ya. Sekarang kita ingin masuk. Kami baru tanya dulu Pak. Ya? Boleh kami bertanya lagi Pak? Oke, silakan Pak kalau begitu. Karena tadi saya begini Pak, mohon maaf kami operator dari SMKN 1 Kepulauan Mentawai nih Pak, SMK 1 Kepulauan Mentawai. Jurusan agribisnis, perikanan, air laut, dan air payau. Kebetulan di lokasi kami ini untuk prasarana dan prasarana perikanan belum ada gitu kan, RPS pun belum ada. Hanya yang kami laksanakan adalah untuk perikanan air tawar, bukan air laut atau air payau, tapi air tawar gitu berupa lele gitu Pak. Bagaimana nanti saya mengisi instrumennya gitu Pak? itu nanti berarti banyak kosong nanti Pak diisi dihapus Betul saja. Pak. Ya. Itu Pak. Oke siap Pak. Jadi Pak. Oke Pak Terima ya. kasih Pak ya. Oke baik. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu saya ulangi tujuan kita melakukan penjaminan mutu ini adalah untuk melakukan pemetaan ya. Jadi jangan berarti bahwa saya ingin melakukan pemetaan datanya saya tidak mau lengkapi biar dapat bantuan, tidak ke situ Bu arahnya ya. Kami hanya ingin melakukan pemetaan sekolah-sekolah mana yang sarana dan prasarananya sudah memadai ya, mana yang sudah memadai itu tujuan pemetaannya Bu ya. Jadi betul-betul yang penjaminan mutu yang kami lakukan tidak ada hubungannya dengan BAMPEM ya, tidak ada hubungannya. Kami hanya nanti akan melahirkan adanya peta mutu dalam bentuk profil, ada rekomendasi yang kami akan buat di sini. Kalau misalnya balai tidak bisa intervensi, nanti akan diberikan kepada direktorat ya atau sekretariat ya untuk diberikan pendampingan atau supervisi ya. Itu Bu ya, Bapak dan Ibu ya tujuannya ya. Jadi jangan nanti Bapak dan Ibu memaksakan datanya untuk lengkap ya, tapi tidak nyata, tapi datanya betul-betul nyata dimasukkan. Oke, saya lanjut lagi. Untuk data pelatihan ya, ini kedua dari terakhir kalau nggak salah ya. Oke, ketiga dari terakhir ya. Data pelatihan dan sertifikasi guru ya. Ini penting Bapak dan Ibu dimasukkan guru-guru yang sudah ngikut pelatihan ya mohon dimasukkan namanya siapa, dimasukkan saja semua sesuai, saya ulangi kembali lagi, sesuai konsentrasi keahlian. Jangan guru TIK yang dimasukkan ya, tetapi guru yang memang mengampu mata pelajaran yang di bidang konsentrasi keahlian. Misalnya nama gurunya siapa, nama mata pelajarannya apa. Kemudian pilih pelatihan atau sertifikasi yang pernah diikuti, apakah pelatihan teknis, sertifikasi profesi, atau magang guru, atau seminar saja, atau TOT, atau studi lanjut. Silakan dipilih. Karena yang namanya kegiatan pengembangan kompetensi atau peningkatan kompetensi itu banyak ragamnya Bapak dan Ibu ya. Tidak hanya pelatihan saja. Ada magang, ada seminar, ada TOT, silakan dipilih.
Kemudian judul pelatihannya itu silakan ditulis juga Bapak dan Ibu, tahun berapa, mohon ditulis tahunnya yang ngambil saja dua tahun terakhir ya, karena jangan sampai masih 81 dimasukkan. Kemudian siapa penyelenggara pelatihan itu? Ya kalau memang dari Balai KPTK ditulis ya, atau biasanya mirip-mirip juga dari Cianjur juga ditulis. Kemudian durasi pelatihannya itu ditulis berapa jam ya, atau hari, lebih bagus jamnya Pak ya. Kemudian bukti dokumennya ya, apakah ditulis saja, enggak usah link sertifikatnya atau sertifikatnya karena enggak ada menu untuk ngupload sertifikat, hanya bukti dokumennya saja dan ditambah keterangan. Kalau mau dikasih link di keterangan itu link sertifikatnya boleh ya. Ini cukup data-data kaitannya dengan data pelatihan. Selanjutnya ke bawah itu adalah data analisis kebutuhan pelatihan guru ke depan ya. Ini Bapak dan Ibu silakan kami minta untuk memberikan data-data analisis kebutuhan pelatihan guru untuk kedepannya ya. Misalkan guru produktif bersertifikat kompetensi itu berapa persen kondisinya sekarang yang sudah ikut ya. Kemudian target idealnya tidak usah diisi karena ini sudah otomatis, ini sebagai standar mutu yang kami sudah masukkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada kesenjangannya, ini buatkan di sini gapnya Bapak dan Ibu ya. Gapnya antara kondisi saat ini dengan kesenjangannya dibuatkan deskripsinya Bapak dan Ibu ya. Ada di panduan contoh yang sudah saya masukkan ya. Ini tujuannya apa Bapak dan Ibu? Untuk kami buat nanti analisis kebutuhan pelatihan guru ke depannya itu seperti apa ya. Jadi dari data-data yang secara jujur yang Bapak dan Ibu nanti akan masukkan, nanti kami akan buat analisanya ya. Seperti apa sih need assessment nanti yang akan Bapak dan Ibu akan terima ya. Nanti akan terima di profil peta mutunya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ini penting sekali juga, data ketenagaan dan beban mengajar guru. Jadi di sini ada rasio guru dan murid, itu sebenarnya tujuan kita. Misalkan tadi ada jumlah guru berapa, ini jumlah guru produktif, normatif, dan adaptif dimasukkan semua ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian jumlah total murid ya, kelas 10, 11, 12, sampai 12 itu diisi. Kemudian ini rasio ideal tidak usah diisi ya Bapak dan Ibu, itu otomatis. Kemudian rasio guru murid otomatis. Kemudian Bapak dan Ibu masukkan jumlah konsentrasi keahlian per bidang keahlian. Contoh, kalau di bidang keahlian tadi ada kemaritiman, berapa jumlah konsentrasi keahlian di kemaritiman? Katakan tadi 4 ya, maksimal itu 4 konsentrasi keahlian. Misalkan 2, itu diketik 2 ya, dipilih 2. Kemudian jumlah guru produktif sesuai konsentrasi keahlian juga dipilih 2 misalkan. Ya, rasio idealnya tidak usah diisi itu otomatis nanti ya. Jelas Bapak dan Ibu kolomnya ya. Jadi ini untuk tujuannya apa? Kami ingin mengetahui apakah sebenarnya rasio guru dan murid ini sudah seimbang atau tidak ya. Jangan sampai muridnya begitu banyak tapi gurunya sedikit ya, mohon diisi sejujur-jujurnya. Termasuk apakah konsentrasi keahlian ini sebenarnya memiliki guru produktif atau tidak ya. Itu untuk kita dapatkan juga datanya Bapak dan Ibu ya. Oke, sekiranya ini jelas untuk data ketenagaan dan beban mengajar. Setelah itu dikirim Bapak dan Ibu ya. Sekira untuk penjelasan saya terkait dengan bagaimana mengisi instrumen penjaminan mutu bidang, mulai dari kemaritiman, perikanan, dan TIK sudah tersampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa demokan ya, karena panjang sekali, banyak sekali pertanyaannya. Nanti kalau didemokan khawatirnya makan waktu.
Ya, sekira itu Bapak dan Ibu. Kalau masih ada yang raise hand, silahkan langsung. Ada Pak Hendi, saya lihat ya. Masih ada 2 orang ya. Ya, Ada. Pak. Silakan Pak. Boleh, Pak. Pak, pertama saya tadi minta maaf, tadi saya tanya, tadi kan agak terlambat. Eh, Mengenai tanggal batas terakhir pengisian untuk angket ini. Lalu yang kedua mengenai sertifikasi guru ya, potensi guru. Apakah kalau dia mengikuti course online itu bersertifikat, artinya yang dikeluarkan oleh course itu termasuk ke dalam ini nggak, yang tadi kita minta isi itu? Oke, Nah, baik. terus yang satu lagi Pak, yang ketiga, saya ini kan baru angkatan pertama kalau untuk isi tahun 2024-2025. Nah, itu kan TKA-nya kan belum ada Pak. Jadi nanti dikosongkan atau gimana? Makasih. Karena TKA kan baru tahun ini penyelenggaraannya. 2025 Pak ya. Oke, baik. Yang pertama soal waktu Pak ya. Jadi diusahakan dulu 2-3 hari ini Pak setelah kita melakukan BIMTEK itu diisi, dikirim ya. Jadi Bapak sudah bisa berhitung tanggalnya. Makin cepat makin bagus Pak. Jadi setelah BIMTEK ini 2-3 hari mudah-mudahan bisa rampung Pak datanya ya. Itu pertanyaan satu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah hanya ikut sorkur saja itu masuk atau tidak? Ya, ada 2 Pak pilihannya untuk di sini ya. Ada kalau kompetensi itu berarti BNSP ya Pak ya yang laksanakannya. Jadi kalau sertifikat kompetensinya ada logo Garuda Pancasilanya biasanya ada Pak ya, Garuda Pancasila atau dari BNSP itu yang kami maksudkan Pak. Tidak hanya itu termasuk dari industri Pak. Ya, sertifikatnya industri yang keluarkan berarti itu masuk Pak. Ya. Itu jadi pilihannya di sini kan guru produktif bersertifikat kompetensi ya. Ya, bisa dari BNSP, bisa dari industri. Agak longgar Pak di sini. Kemudian kalau tidak ada sertifikat itu tidak usah dimasukkan Pak. Ya. Itu biasanya sih short course itu kursus singkat itu ada sih Pak. Waktu saya dulu pernah ikut juga kursus singkat di Jepang itu ada Pak sertifikatnya. Dan itu resmi dikeluarkan oleh industri. Oke, masih kemudian pertanyaan yang berikut 2, apalagi Pak? 3 tadi kalau nggak salah ya. TKA Pak, saya kan TKA kan belum ada Yang tahun lalu. 2025 saja Pak. Yang 2026 kan belum Pak ya. Berarti hanya data rata-rata TKA 2025 Pak ya. 25-26 berarti. 2025 saja Pak. 2026 kan belum ada Pak data hasilnya. Bahkan Enggak, belum maksudnya kan tadi, sorry, ya. kan yang Bapak tadi minta isi itu kan 2 tahun pelajaran 2024-2025 ya. 2005 saja Pak. Itu untuk TKA 2025 saja Pak. Yang lain 2 tahun. Berarti jadi dia beda dengan, berarti yang ini kan karena 2024-2025 saya baru angkatan pertama tidak ada TKA. Nah itu yang angkatan kedua ada TKA, berarti yang saya isi angkatan kedua punya TKA punya ya, berarti gitu ya. Ya Pak. Jadi yang TKA yang 2025 kan sekarang sudah lulus Pak ya. Itu datanya Pak yang dimasukkan. Oh ya, oke. Ya jelas. Makasih Pak. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Hendri ya. Yang lain masih ada Pak Edi, SMK Ranpes ya. SMK Saturan Pesisir Pak, mohon izin Pak. Oke. Numpang tanya Pak, mengenai data ketenagakerjaan dan beban mengajar. Yang kita inputkan ke dalam aplikasi ini atau kuesioner ini tentang guru yang statusnya honorer tapi belum terdata di Dapodik. Bagaimana Pak? Apa kita masukkan secara keseluruhan atau hanya kita mengisi kepada status pegawai yang ASN P3K atau non ASN yang terdata di Dapodik? Mohon izin Pak. Kebijakannya kan kita datanya kan di Dapodik Pak, yang terdaftar di Dapodik Pak ya. Yang tidak terdaftar di Dapodik jangan Pak masukkan. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, oke, makasih Pak ya. Ini dengan sekolah-sekolah yang lainnya, guru yang dimaksudkan adalah guru yang terdaftar di data pokok pendidikan Bapak dan Ibu ya.
apakah statusnya PNS atau P3K, yang jelas terdaftar di Dapodik. Oke, cukup ya? Masih ada ya? Silakan. Pak, izin Pak. Ya. Ya, kita dari SMK Darul Muhsinin Pak Labuan Batu. Oke. Berkaitan dengan sertifikat pendidik Pak, yang dari BSNP yang dikeluarkan dari Lembaga Sertifikat Nasional, itu kan ada jangka waktunya Pak. Itu bagaimana Pak? Yang udah kadaluarsa sertifikatnya, apakah masih tetap kita masukkan juga atau tidak Pak? Silakan dimasukkan Pak. Itu kalau tidak salah hanya 2 tahun Pak ya, yang masa aktif. Iya, 3 tahun Pak. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun Pak. 3 tahun dimasukkan Pak, karena pertanyaannya di sini bersertifikat kompetensi BNSP, tidak mengatakan aktif atau tidak aktif. Ya. Nanti ya, tinggal ditambah saja Pak. Ya. Oke Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Pak, mengenai sertifikat BNSP itu Pak, ada kemarin rekan saya, dan saya juga Pak ikut pelatihan kemarin di Balai Medan, dan lulus sertifikat BNSP-nya, tapi belum keluar Pak, masih menunggu dari sana Pak. Itu gimana Pak? Apakah kami input dulu atau gimana Pak? Selama itu sudah ada pengumumannya bahwa dinyatakan lulus Pak ya, dimasukkan Sudah saja Pak. Sudah. Ya, dimasukkan Oke, Pak. saja Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Itu masuk bagian dari presentasi ini Pak, karena hanya diminta ini ya, Iya. data-datanya Pak ya. Oke Pak, siap. Oke, baik. Makasih Pak ya. Nanti Sama-sama, Pak. izin Pak, yang tadi pertanyaan pertama, apakah aktif tidak aktif, nanti dimasukkan di keterangan Pak ya. Ini kan ada menu keterangan Pak. Ya. Siap Pak. Ya, masukkan misalnya atas nama ini sertifikatnya sudah tidak aktif ya. Masukkan di keterangan. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Masih ada Pak? Cukup ya? Atau masih ada yang resen Pak untuk yang Oke, silakan yang swasta Kristen. dari SMK swasta Kristen BNKP ya. Di mana ini? Silakan Ibu atau Bapak ini silakan. Izin mau bertanya Pak, Ya, silakan Ibu. untuk data sertifikasi, data ke sertifikasi dan pelatihan itu hanya khusus untuk guru yang untuk konsentrasi yang kita input ya Pak, misalnya TKJ. Betul Bu, betul. Ya. Kemudian Pak, untuk data ketenaga kerjaan dan beban mengajar hanya juga khusus untuk konsentrasi TKJ juga ya Pak? Ya, betul Bu. Jadi data-datanya Mengajar pada konsentrasi TKJ ya Pak ya? betul, sesuai dengan bagian identitas yang kita pilih Bu ya. Yang kita Bukan di pilih. luar dari identitas yang kita pilih yang konsentrasi keahliannya. Untuk analisis kebutuhan pelatihan guru ke depan juga Pak, begitu juga? Hanya untuk konsentrasi yang kita pilih? Betul Bu, betul. Karena nanti ini Pak Ibu sebenarnya nanti kami akan buatkan pemetaannya itu dalam bab perkonsentrasi keahlian. Walaupun nanti buku profilnya itu bidang, misalnya bidang kemaritiman hanya satu, tetapi nanti akan ada bab-bab untuk konsentrasi keahlian seperti ini, ya. Jadi diisinya perkonsentrasi keahlian Bu ya. Konsentrasi, baik Pak, Ya. baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. baik. Sudah cukup saya kira Pak Ahlan ya. Oke. Kita mau kasih